warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yafqahu. Para alim, para ulama, kiai, ibu nyai, semuanya yang senantiasa kita taati, kita hormati, segenap jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Rawsun Fikr, semuanya yang dirahmati Allah, jamaah semuanya ingkang kawula hormati. Pertama, monggo kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan limpahan rahmat nikmat kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini, sampai hari ke-4 ya, 4 bulan puasa ini, kita masih diberikan rahmat nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, siang berpuasa, malam sholat tarawih dilanjut amalan yang baik semuanya. Mudah-mudahan awal akhir selalu diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kita tiap tahun selalu bertemu bulan yang penuh berkah. Nek umure awake dhewe jek ana. Maka dari itu 3 bulan mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan-bulan yang penuh berkah. Sering setiap habis azan mushola masjid berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Bulan Rajab pertama adalah bulan untuk menanam. Menanam dari apa? Ya perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan di bulan Rajab kita selalu mengingat dengan adanya 27 Rajab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan wonten ngarsane Gusti Allah, yaitu Isra Mi'raj. Maka dari itu Rasulullah setelah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi mendapatkan oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Bulan menanam. Dilanjut bulan Sya'ban, yaitu bulan untuk merawat.
Andai kata kita tanduran tanaman, setelah menanam kalau gak dirawat ya pastinya layu terus mati. Bulan Sya'ban bulan untuk merawat, disirami, dirawat yang baik agar apa? Nanti ketika berbuah panennya bisa panen raya. Dan alhamdulillah saat sekarang bulan Ramadan, bulan untuk panen. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanen tanaman-tanaman kita yang sudah kita tanam. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan perbuatan, wajib diberikan pahala oleh Allah 10 kali lipat, bahkan sampai lebih. Maka dari itu kemarin yang penting kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan Ramadan sekarang. Kita gunakan sebaik mungkin. Di sini sebelum kita mengkaji lebih jauh pada kajian sore hari ini, sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini nanti membawa barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita akan melanjut bahasan sore ini. Kemarin saya juga ditanya untuk kajian sore ini, saya akan mengkaji kitab Wasiatul Mustafa. Bab pertama, molak malik kena kipas. Kita akan membahas tentang halal haram makanan yang kita makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man akalal halal sofa dinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun lidak watihi hijabun. Barang siapa yang memakan makanan halal, maka agamanya akan bersih, hatinya akan lunak, dan doanya tidak terhalang, alias doanya mustajabah. Yang pertama, orang kalau bisa ngerekso, apa ngerekso itu? Menjaga dari makanan-makanan haram, yang dimakan itu makanan halal,
Maka yang pertama yang mendapatkan faidah yaitu agamanya akan bersih, hatinya akan lunak. Artinya orang yang makanan halal, cara gampange ngoten, gampang dinasehati. Karena hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan nur atau cahaya. Ketika hati kita itu tidak bisa ditembus dengan cahaya, banyak titik dosa. Dan dosa itu pastinya berakibat dari makanan yang kita konsumsi. Ya, makanan yang halal itu bahkan bisa sofat fikrohu, bakal bersih pikirannya. Kita semuanya pernah enggak wis jujur-jujuran ae, awake dhewe iki tahu gak kira-kira pas tengok-tengok sambil ditemani secangkir kopi dan rokokan, lalu memikir-mikir tentang ciptaannya Allah. Orang yang mau memikir-mikir ciptaan Gusti Allah itu berawal dari orang yang senang memakan makanan halal. Memikir-mikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Angen-angen gawenane Gusti Allah. Wong sing gelem angen-angen gawenane Gusti Allah bengi-bengi tengok-tengok ambek angen-angen iya ya. Langit sakmene ambane. Langit segini luas. Kok bisa ya enggak ada tiangnya? Gak ono cagake. Ketika kita itu angen-angen ciptaane Gusti Allah, kembali lagi ke syukur kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu kita membaca subhanallah, maha suci panjenengan Allah. Langit saene ambane iki lho kok gak ono cagake. Kira-kira kita menemukan enggak cagake? Sakne ambane gak ono. Kembali lagi subhanallah walhamdulillah, kita bisa bersyukur kepada Allah. Wala ilaha illallah huwallahu akbar, dan mengagungkan Gusti Allah. Itu berawal dari orang yang seneng makan makanan halal. Dan kita ini dikongkon mangan sing halal temenan ngoten nggih. Ya rada angel ancene jaman sakniki. Rada sulit. Gorong sing ngapunten makelaran teko kono jare gak oleh, teko kene gak oleh, wis kula jagakno sampean tok lho ngono. Wah dikono nabok kene nabok oleh ngiwonengen tambahan lho. Gelek halal niki nggih ya sing penting menurut syariat agama Islam, menurut hukum sing ana, munggu awake dhewe niki wis halal ya monggo, jangan diribet-ribetkan. Nek diperinci secara detail ya gak mangan-mangan. Kalau saya kira makanan dan minuman yang halal pada saat ini yang betul-betul halal 100% hanya air hujan. Wis nek kapan ono udan nduk tengah latar mbek mangap. Lah iki wis halal, jelas halal wis. Nek jek liwat genteng lah, gentenge biyen duit teko endi? Dipasang usuke teko endi? Lah talang biyen duwite teko endi gawe tuku talang. Sing jelas halal, halalan thayyiban mubarakan saiki ya
ya banyu udan wis iku. Maka dari itu kita kalau belum bisa memilah-milah, belum bisa memilih-milih, ya wis pokoknya syariat agama, tatanan agama halal, ya monggo kita konsumsi. Kita sudah berhati-hati, kita sudah hati-hati oleh mangan barang haram. Dan orang yang makanan-makanan halal itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dungane niki nek bahasane mandi. Halal. Lah donga mandi niki, donga mustajabah niki gak harus wonge pinter, gak. Nyuwun sewu. Kiai-kiai dulu niku yo gak pinter-pinter banget. Tapi tawadhu, kekhusyuan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diandalkan untuk modal berdoa. Wong nyatane kiai-kiai biyen ngajine bener-bener tetes-tetes. Wong biyen Bismillahirrahmanirrahim wis mandi. Nek saiki masyaallah cek cilik-cilik wis penak. Masih kecil-kecil baca Qur'annya sudah enak, sudah hafal. Kalau kiai-kiai wali-wali mbiyen ya jujurin iki sing diandalno. Temene sing diandalno, ngati-ngatine sing diandalno. Saya ingat ketika kecil pujian sing nduk ngene musala, masjid, sehabis adzan itu pujian Jawa niki suwae. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para ulama syair piturut, syair penuntut panganan ana iki ojo angger mengandung gizi, halal harame kudu diteliti. Loh, petuah nasihat semua dulur-dulur disuruh hati-hati dalam apa? Mengkonsumsi makanan di dunia ini. Ojo angger mengandung gizi, nyuwun sewu. Kalau makanan itu yang bergizi membuat orang pinter, nyuwun sewu. Wali-wali biyen, ulama-ulama biyen, oh gak koyok saiki, tambah tirakat-tirakat. Mangani mung bahkan iku posone poso ngerawat. Tapi pinter-pinter iku. Alim-alim. Nyatane nek panganan iki mung krana gizi. Gizi itu makanannya itu tenang, membuat hatinya
khusyuk. Kalau makanan yang bergizi berpikir ngono iku ya ngaji ngene iki kadang-kadang ya gentai mbek arek-arek. Lah iku winginane Gus. Mangan yo halal. Mangane elek-elek tok. Makane barang haram. Mangane yo kadang-kadang ono sing mangan babi barang. Tapi kok yo pinter-pinter sampai butak barang ngono. Panganane wong butak-butak. Yo gak ngono. Yang dimaksud di sini itu kalau makanan yang dimakan itu dari hasil makan. Hati lemes niku napa nggih? Hati yang gampang menerima saran, bahkan hati yang gampang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, man akala syubuhati istabaha alaihi dinuhu wa atlama qalbuhu wa man akalal harama mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajiballah da'watahu wa qallat ibadatuhu. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan atau minuman yang syubhat, maka dia ragu terhadap agamanya dan gelap hati nuraninya. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka hatinya akan mati, ringkih atau ringkih agamanya, lemah imannya, dan Allah menolak doa, sakit ibadahnya. Syubhat itu barang yang belum jelas haram. Ya barang haram. Barang haram itu bisa juga haram seperti daging babi, khamr dan sebagainya. Itu sudah dinas oleh Allah. Hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sudah dinas, atau makanannya haram sebab memperolehnya, cara memperolehnya haram. Entah dari itu makanan curian, atau yang dibuat untuk beli makanan itu barang curian, ataupun ngapunten akan mengakibatkan ragu agamanya, mati hatinya, angel dituturi, lemah imannya, kurang keyakinannya, menimbulkan penyakit syak, penyakit mamang. Tur Gusti Allah gak nerimo dongane. Ada suatu hikayah, cerita buat iktibar kita semuanya. Diriwayatkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini sudah beberapa tahun ibadah, tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Suatu ketika beliau kena opo aku ibadah kok gak ngerasakno nikmat, gak ngerasakno lezate ibadah. Lalu Syekh Yazid Al-Bustami sowan ke hadapan ibundanya. Ya Umi, Ibu, kenapa saya bertahun-tahun ibadah kepada Allah kok tidak merasakan nikmat dan kelezatan ibadah saya?
Mohon maaf Ibu, boleh saya bertanya, apakah Ibu pernah ketika menyuapi saya, nyamut saya, bahkan ketika Ibu mengandung saya pernah ibunda dari Syekh Yazid Al-Bustami lama berpikir, angen-angen kapan yo aku tahu mangan perkara haram. Lama sekali ibundanya Syekh Yazid Al-Bustami ini berpikir. Akhirnya ketemulah titik masalahnya. Oh ya anakku, saya pernah ketika mengandung kamu, nek bahasane wong Jawa nyidam. Nyidam suatu makanan di atas ketika saya naik ke atas rumah yang atas, kelihatan makanan miliknya tetangga. Saya enggak kuat nahan ngidam. Akhirnya saya ambil sepucuk jari. Saya makan tanpa izin pemiliknya. Mungkin ini yang membuat kamu ibadah tidak merasakan nikmat dan kelezatan ibadah kamu, nak. Akhirnya, oh, saya mohon Bu, panjenengan masih tahu siapa dulu pemiliknya makanan yang jenengan makan, Ibu? Ya, tolong Ibu, mintalah kehalalannya kepada beliau dan memohon maaf untuk bisa saya ibadah, merasakan nikmat dan lezatnya ibadah saya, Bu. Akhirnya alhamdulillah ibundanya dari Syekh enggak menghalalkan. Setelah itu Syekh Yazid bisa merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil makanan yang haram yang kita makan itu akan membuat menghalang-halangi kenikmatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diriwayatkan dari Syekh Ibrahim bin Adham atau yang kita kenal dengan Syekh Hasan Basri. Beliau ketika jalan-jalan dan kurma di lapak orang yang jualan kurma, membeli 1 kilo lah, ndelalah ada 2 biji kurma yang jatuh di bawah lapak ketika Syekh Ibrahim Adham atau Syekh Hasan Basri ini membeli. Dikiranya Syekh Hasan Basri ini 2 biji kurma yang ketika beli jatuh itu termasuk diantaranya barang yang dibeli. Lantas dia pergi, kemudian Syekh ini pergi ke Ghubatus Sahroh. Ghubatus Sahroh itu tempat bermunajat di Baitul Maqdis. Di situ itu Ghubatus Sahroh itu tempat khusus karena setiap malam menjelang malam di Ghubatus Sahroh niku para malaikat turun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pengunjung ataupun jamaah di Baitul Maqdis itu ketika menjelang malam hari kayak gini disuruh keluar semuanya. Karena
mau datang para malaikat beribadah. Tapi Syekh Ibrahim Adham niki politik delik bahasane apa? Bersembunyi di Qubatus Syahroh ini supaya bisa bareng-bareng ibadah bersama para malaikat. Loh, ketika sudah malam datang, malaikat pada datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat itu rasan-rasan. Tiba malaikat itu ya rasan. Karena apa? Tahu bahwa di Qubatus Syahroh ini ada manusia, ada makhluk, juga ahli ibadah, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika itu para malaikat saling bergumam, saling ngomong sama temannya, ada Syekh, ada manusia yang ahli, itu Ibrahim Adham. Oh ya, itu yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang satunya tadi lagi ngomong, oh enggak, ini para malaikat, gumannya para malaikat, geremeng-geremengnya para malaikat. Oh enggak, ini beberapa tahun ini doanya selalu ditolak oleh Allah. Iya, karena apa? Itu, wah kurang tahu yang lain ngomong. Akhirnya, oh itu gara-gara makanan yang subhat, yang tidak jelas halal haramnya. Sudah beberapa tahun ini doanya, ibadahnya selalu ditolak oleh Allah. Ketika itu para malaikat berbicara, Syekh Ibrahim Adham niki krungu. Lantas beliau menangis. Pagi langsung berangkat ke lapak tempat orang yang jualan tadi, dan beberapa tahun beliau beli kurma yang jatuh 2 biji, dikiranya itu termasuk barang bagian dari pembeliannya, ternyata tidak. Berangkat ke tempat orang yang jualan kurma tadi, akhirnya ketemu sama penjualnya dan mengucap salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang jual sudah tidak orang yang dulu dibeli, dan ternyata yang jual gantian anaknya. Beliau bertanya, apakah yang jual orang tua dulu masih? Oh sudah tidak ada, itu bapak saya, sekarang yang jual saya anaknya. Lantas Syekh Ibrahim bin Adham ini menceritakan tentang pengalamannya beberapa tahun setelah beli kurma di situ, dan ada 2 biji yang jatuh, dikiranya termasuk barang yang dibeli, tapi ternyata tidak, dan ibadahnya beberapa tahun tidak diterima oleh Allah. Diceritakan semuanya kepada pemuda tadi, anaknya penjual tadi. Akhirnya saya memohon untuk bisa dihalalkan 2 biji kurma tadi. Jawabnya si pemuda, hei Syekh, saya bisa dan ikhlas, tetapi saya masih punya 2 ahli waris, yaitu kakak perempuan saya dan ibu saya. Di mana tempatnya? Lantas pemuda tadi nuntun, diterne, diantarkan ke ibu dan kakaknya untuk bisa mendapatkan kehalalannya. Dan alhamdulillah, setelah ketemu ahli waris dari penjual kurma tadi, ternyata mau menghalalkan 2 biji kurma yang dikiranya termasuk pembelian dari Syekh Ibrahim Adham, dan halal didapatkan. Setelah itu Syekh Ibrahim kembali lagi ke Qubatus Syahroh untuk beribadah. Ternyata alhamdulillah para malaikat juga datang dan pada ngomong, alhamdulillah ini kemarin manusia yang tidak Syekh Ibrahim Adham yang ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sekarang sudah diterima karena sudah mendapatkan halal, sudah mendapatkan keikhlasan dari sang pemilik lapak penjual kurma tadi. Kita ambil hikmahnya bahwasanya makan makanan subhat ditolak juga ibadah kita
ditolak juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita, apa yang kita apapun yang kita makan, minum, mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini kita menjalankan puasa dari pagi setelah sahur sampai menjelang berbuka, sampai berbuka. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa itu dibagi menjadi 3. Puasa khawas, puasanya wong khos, yaitu puasanya para nabi, para aulia, para ulama. Terus khawasul khawas, dan yang terakhir puasa kita yang penting kita bisa menahan lapar, menahan dahaga, tidak kumpul karo bojo di waktu siang, ya itu puasa kita, puasanya orang awam. Mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini bisa membawa manfaat barokah, maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa talamitana wa ahlana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli zair. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana amin wal afwa minkum. Satu.